Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Putri Parlina, BP 1904063. Saya mahasiswi semester 3 Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelarutan dan pengujian dalam quality control suatu sediaan. Yang pertama, ada kelarutan. Apa sih kelarutan itu? Kelarutan adalah kemampuan suatu zat tertentu atau zat larut untuk larut dalam suatu pelarut dalam suatu kesetimbangan. Nah, apa aja sih perbandingan kelarutan yang ada dalam farmakope? Yang pertama, sangat mudah larut, yaitu kurang dari 1 bagian. Yang kedua, mudah larut, 1-10 bagian. Yang ketiga, larut, yaitu 10-30 bagian. Yang keempat, agak sukar larut, yaitu 30-100 bagian. Yang kelima, sangat sukar larut, 100-1000 bagian. Yang keenam, sangat sukar larut, 1000-10.000 bagian. Dan yang terakhir, praktis tidak larut, yaitu lebih dari 10.000 bagian. Sekarang kita masuk ke dalam pengujian dalam quality control suatu sediaan, yaitu ada 8 pengujian, diantaranya yaitu uji organoleptis, uji bobot jenis, uji kejernihan, uji kelarutan, uji viskositas, uji pH, uji stabilitas, dan uji kebocoran. Langsung saja kita simak penjelasan dari pengujian-pengujian tersebut. Yang pertama, uji organoleptis, yaitu pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pada uji organoleptis, yaitu meliputi ukuran, bentuk, bau, warna, dan viskositas. Tujuan dari pengujian ini yaitu pengembangan produk dan perluasan pasar, pengawasan mutu, yaitu dari bahan mentah, produk, dan komoditas. Yang ketiga, perbaikan produk. Yang keempat, membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing. Yang kelima, evaluasi penggunaan bahan, formulasi, dan peralatan baru. Cara pengujian organoleptis terbagi menjadi 4, yaitu kelompok pengujian pembedaan, yang kedua kelompok pengujian pemilihan atau penerimaan, yang ketiga kelompok pengujian skalar, yang keempat kelompok pengujian deskripsi. Penafsiran hasil dari uji organoleptis contohnya seperti baunya itu menyengat, warnanya warna putih, rasanya manis, dan konsistennya cukup kental. Lalu yang kedua, uji bobot jenis, yaitu perbandingan antara bobot zat yang dibandingkan dengan volume zat pada suhu tertentu. Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui kekentalan suatu zat cair dan mengetahui kemurnian dari suatu zat. Alat yang dipakai pada pengujian ini adalah yang pertama pada metode piknometer, yaitu yang dipakai piknometer. Yang kedua, metode neraca hidrostatik. Yang ketiga, metode neraca Mohr-Westphal. Cara pengujian dengan metode piknometer yaitu berdasarkan penentuan massa cairan dan penentuan ruang. Sedangkan metode neraca hidrostatik berdasarkan hukum Archimedes, yaitu suatu benda dicelupkan ke dalam cairan akan kehilangan massa sebesar berat volume cairan yang terdesak. Dan yang terakhir, metode neraca Mohr-Westphal, yaitu dengan cara benda dari kaca dibenamkan tergantung pada balok timbangan yang ditoreh menjadi 10 bagian sama dan disetimbangkan dengan bobot lawan. Dan penafsiran hasil dari uji bobot jenis, misalnya suatu zat dihitung bobot jenisnya yaitu 2,6 gram per mili kubik.
Lalu yang ketiga, uji kejernihan. Tujuannya yaitu memastikan larutan terbebas dari zat pengotor. Alat yang digunakan pada uji kejernihan yaitu sinar polarasi dan visual, dan juga tabung reaksi yang alasnya datar, tidak berwarna, transparan, dan terbuat dari kaca netral. Cara pengujian uji kejernihan yaitu dengan membandingkan suspensi pendanaan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Penafsiran nilai dari uji kejernihan yaitu jika hasil uji jernih sampel sama dengan air atau pelarut yang digunakan, atau opalesensinya tidak lebih nyata dari suspensi pendanaan 1, yaitu dapat dilihat syarat kederajatan opalesensinya pada FI edisi 4. Lalu selanjutnya uji kelarutan. Tujuan dari uji kelarutan yaitu untuk menentukan golongan zat dan mengetahui karakteristik masing-masing dari gugus fungsinya. Alat yang digunakan pada uji kelarutan yaitu dissolution tester. Cara pengujian menggunakan dissolution test yaitu yang pertama, siapkan sampel yang akan dianalisa, lalu isi chamber dissolution tester dengan air atau aqueous sampai batas yang telah ditentukan. Lalu, pasangkan vessel pada chamber sesuai dengan kebutuhan, naikkan heat unit hingga posisi paling tinggi, lalu pasangkan gagang pengaduk, dayung atau keranjang, dan komponen lainnya, lalu turunkan kembali heat unit, lalu setting posisi batang pengaduk pada posisi ketinggian 2,5 cm, lalu masuk ke media disolusi dengan jumlah yang dibutuhkan. Lalu nyalakan dissolution tester dengan cara menekan tombol on, lalu setting suhunya, kecepatan putaran, dan lama waktu pengadukan. Setelah suhu pada temperatur controller menunjukkan kisaran 37 derajat, masukkan obat secara bersamaan dan tekan tombol start untuk memulai proses. Lalu tutup semua vessel untuk mencegah kotoran atau benda asing masuk. Lalu setelah mencapai waktu yang telah ditentukan, ambil sampel secara bersamaan. Sampel tersebut sudah bisa digunakan untuk dianalisis pada alat spektrofotometer. Lalu, penafsiran nilai pada uji kelarutan, misalnya suatu zat diuji kelarutannya dan didapatkan hasil 1,6 mili per gram, dan didefinisikan juga pada perbandingan yang ada pada farmakope. Apakah itu sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, atau praktis tidak larut. Lalu yang kelima yaitu uji viskositas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kekentalan dari suatu cairan. Alat yang digunakan yaitu viskometer. Ada viskometer Oswald atau kapiler, ada Hopler, ada cup atau box, dan cone atau plate. Tetapi yang paling sering digunakan yaitu viskometer kapiler, yaitu dengan cara mengukur waktu yang diperlukan suatu fluida atau zat cair untuk mengalir di dalam pipa kapiler dari titik A ke titik B. Dengan mengetahui lama waktu yang dibutuhkan zat cair untuk mengalir dari garis A ke garis B, dapat ditentukan tingkat viskositas 2 atau lebih zat yang sedang dibandingkan. Untuk mengkalibrasi viskometer kapiler bisa menggunakan dengan air yang sudah diketahui tingkat viskositas. Lalu yang keenam ada uji pH. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keasaman dan kebasaan dari suatu sediaan. Alat yang dipakai yaitu skala pH, pH meter, dan kertas indikator pH. Cara pengujian dengan cara pH meter yaitu lakukan kalibrasi pH meter dengan larutan penjangga, lalu keringkan dengan kertas tisu, yang selanjutnya bilas elektroda dengan air suling. Lalu celupkan elektroda ke dalam contoh uji sampel,
untuk menunjukkan pembacaan yang tetap. Lalu catat hasil pembacaan pada angka atau tampilan pada pH meter. Lalu yang kedua, cara pengujian pH dengan kertas pH, yaitu celupkan kertas pH pada larutan yang akan diselidiki nilai pH-nya atau meneteskan pada kertas pH. Lalu amati perubahan warna yang terjadi dan bandingkan perubahan warna dengan warna standar. Penafsiran hasil dari uji pH, contohnya pH dari larutan yang diuji tersebut memiliki pH 7. Lalu selanjutnya ada uji stabilitas. Uji stabilitas adalah parameter kualitas untuk mengetahui kemampuan produk untuk bertahan dalam penyimpanan. Tujuannya yaitu untuk menjamin kekuatan, kualitas, dan kemudian produk, umur simpan produk, untuk memilih formulasi dan sistem penutupan wadah, dan yang terakhir untuk membuktikan tidak adanya perubahan dalam formulasi. Uji stabilitas dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama uji stabilitas jangka pendek atau dipercepat, yaitu dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi ekstrim, yaitu suhu 40-20 derajat. Interval pengujian dilakukan pada bulan ketiga dan bulan ke-6. Yang kedua yaitu uji stabilitas jangka panjang atau real time study, yaitu uji stabilitas jangka panjang yang melalui waktu kadaluarsa produk yang tertera di kemasan. Pengujiannya dilakukan setiap 3 bulan sekali pada tahun pertama dan setiap 6 bulan sekali pada tahun kedua. Dan pada tahun ketiga dan seterusnya, pengujian dilakukan dalam setahun sekali. Alat yang digunakan pada pengujian stabilitas yaitu climatic chamber, dan cara pengujiannya yaitu menggunakan prinsip uji stabilitas dalam, yaitu pengujian yang dinaikkan suhu penyimpanannya misalnya pada suhu 40, 50, dan 60 derajat Celcius, atau RH yang dinaikkan misalnya 75%, atau uji dengan paparan cahaya atau fotolisis atau kombinasi dari ketiganya. Penafsiran hasil dari uji stabilitas yang didapat, contohnya kualitas atau jangka waktu obat tersebut dapat bertahan, yaitu dalam waktu 3 tahun. Nah, yang terakhir ada uji kebocoran. Uji kebocoran adalah pengujian pada sediaan kemasan untuk menguji kebocoran atau kekedapan dari suatu wadah. Tujuannya yaitu untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilisasi dan volume serta kestabilan sediaan. Alat yang digunakan untuk melakukan uji kebocoran yaitu desikator akrilik. Prinsip dari cara uji kebocoran yaitu untuk cairan bening tidak berwarna, wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan dimasukkan ke dalam larutan metilen biru, yaitu 0,1%. Jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut, sehingga larutan dalam wadah akan berwarna biru. Untuk cairan yang berwarna, lakukan dengan posisi terbalik. Wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring atau kapas akan basah. Penafsiran hasil dari uji kebocoran yaitu jika sediaan memenuhi syarat, jika larutan dalam wadah tidak menjadi biru dan kertas saring atau kapas tidak menjadi basah, sehingga produk tersebut dapat diedarkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Dan teman-teman, jika ingin lebih memahami dunia farmasi, ayo segera bergabung dengan farmasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.